Insya Allah kitab munajat 100% dari Al-Quran dan boleh diuji oleh siapapun. Itu doa terbaik seluruh dunia. Alhamdulillah. Saya cuma calonnya Allah aja. Saya bukan siapa-siapa, bukan ulama besar, bukan orang hebat. Nah, tanggung jawab saya sebagai penghafal Al-Quran menyampaikan pada umat manusia, ini loh sudah ada nih dari Quran. Apa yang tidak ada? Krisis ekonomi, doanya Nabi Adam. Berantakan rumah tangga, doanya Nabi Adam. Takut sama jin setan, doanya Nabi Sulaiman. Nabi Musa diuber-uber Fir'aun, Fir'aun tenggelam sendiri, ada dalam Quran. Makanya kalau panjenengan maling dikejar-kejar polisi, baca doanya Nabi Musa. Insya Allah mati sendiri. Semuanya sudah ada, saudara-saudara. Allah cantumkan di dalam kitab sucinya sebagai petunjuk bahwa itu doa pilihan dari semua doa-doa sepanjang umur dunia. Bacalah itu. Satu. Yang kedua, zikir dan doa akan menjadi ampuh kalau disesuaikan antara keperluan dengan bacaan kita. Karena semua zikir, semua wirid sebenarnya ampuh seperti senjata. Senjata itu ada yang kecil, ada yang tipis, ada yang tebal. Silet tajam, pisau tajam, gergaji tajam, golok tajam, kampak tajam, samurai tajam, pedang tajam. Tapi masing-masing alat tadi ada tempat penggunaannya. Silet tajam buat motong kertas. Kalau silet tajam buat nebang pohon, malah patah sendiri, geli doang. Gergaji tajam buat motong kayu. Kalau gergaji tajam buat nyunatin bocah, hancur siotongnya. Kampak tajam buat belah kayu bakar. Kalau kampak tajam buat motong kumis, rata sama mulut-mulutnya. Artinya apa, hamba Allah? Semua zikir itu ampuh. Bismillah ampuh, hamdalah ampuh, istighfar ampuh, hasbunallah ampuh, la haula ampuh, semua ampuh. Tapi ada pasang-pasangannya sendiri. Mulai bekerja baca bismillah, dapat nikmat alhamdulillah. Lihat pemuda ganteng subhanallah, dapat musibah inna, banyak dosa astagfirullah, mertua mati alhamdulillah. Tanahnya luas, nggak pernah sholat, lebih cepat lebih baik. Maksudnya cepat sadar, jangan cepat modal, cepat sadar. Dua. Yang ketiga, zikir dan doa itu ibarat senjata. Sehebat-hebatnya senjata, yang menentukan hasilnya adalah pemegang senjatanya. Samurai panjang 2 meter tapi nggak bisa silat, kena kaki sendiri. Pakai alat Cina apa namanya tuh, yang ada rantainya tuh, oh ya, itu harus latihan. Sampai nggak latihan pakai petak malah sendiri itu. Mikir begitu. Sehebat-hebatnya senjata, kalau orangnya tidak bertenaga, tidak bermakna. Apa artinya? Nih hati. Ini ada tenaganya di sini. Panjenengan berdoa dengan doa apapun, kalau hatinya yakin dan mata bersih, tajam insya Allah. Saya tanya panjenengan, kalau ada kampak panjang besar dan tajam buat nebang pohon, rubuh apa tidak? Rubuh apa tidak? Serahkan kampak yang panjang besar dan tajam kepada orang yang setruk nebang pohon. Yang rubuh pohonnya apa orangnya? Kira-kira hati bapak sehat apa setruk? Sehat apa setruk? Gak usah jawab sekarang. Lebih senang lihat bini sendiri apa bini orang? Bohong. Hati setruk depan kiai aja bohong. Bu, saya tanya, hati ibu sehat apa setruk? Sehat apa setruk? Senang diajak ngaji apa diajak belanja? Pret, bohong.
Ya. Yang keempat, kalau doa ingin ampuh harus ada pelatihnya, ada pembimbingnya, ada gurunya, ada mursyidnya. Sepak bola itu timbang berkaret bulat, itu saja ada pelatihnya. Badminton itu mukulin pantat ayam mati, itu saja ada pelatihnya. Tahu catur? Tahu catur? Catur cuma dorong-dorong kusen, itu saja ada pelatihnya. Apalagi urusan ini, Masya Allah. Hati kudu ada mursyidnya, tetapi waspadalah, zaman ini banyak guru mursyid gadungan, besar iklannya, kosong ikhlasnya, fasih lisannya, fasik hatinya. Saya tidak bicarakan orang lain, tapi bicarakan diri sendiri. Saya latihan 40 tahun belajar ikhlas belum bisa sampai. Jadi kalau ada orang bilang kalau mau belajar surat khusyuk sama saya, bohong. Jangan main-main urusan hati. Guru mursyid yang hebatnya bukannya kepalanya udeng-udengnya panjang kayak ban skuter, kakinya kayak apa, bajunya kayak daster, bukan. Bukan. Malah kata orang tua dulu, yang namanya guru mursyid itu sok nyumput di nanu caang, sembunyi di tempat terang. Silakan sama datang. Oh, ini kayaknya dukun kita ini. Oke, sama datang. Masuk aja, nggak apa-apa, di belakang dulu lah. Ini ketua dukun Sumatera Selatan. Nah, Pak dukun itu bahasa kita. Kalau bahasa Arabnya tabib, bahasa baratnya dokter. Saya berambisi satu saat tidak ada dokter, yang ada dukun. Setuju nggak? Ngapain? Hamba yang dimuliakan. Sampai di mana tadi? Kamu itu dokter. Dulu Bung Karno lahirnya pakai dukun, pakai dokter. Dukun beranak, betul. Disunatnya pakai dukun, pakai dokter. Dukun sunat. Duh, iya. Jadi nanti saya akan bangga kalau ada dokter yang besok ganti. Saya nggak mau disebut dokter, saya maunya dukun saja. Sebab ini apa? NKRI harga mati. Bagaimana tadi? Guru mursyid gadungan, hati-hati ya. Sok nyumput di nanu caang, suka bersembunyi di tempat yang terang. Orang yang tajam matanya tapi buta hatinya, menyangka dia orang biasa-biasa saja. Karena apa? Orang yang punya barang berharga pasti akan membungkusnya dengan sampah supaya tidak dirampok orang. Tapi seorang penipu, barang biasa akan dibungkus dengan kertas emas supaya dihargai orang. Ya. Sallallahu Nabi Muhammad. Mohon maaf, saya ingat guru-guru saya yang soleh-soleh, Masya Allah, Masya Allah. Saya pernah belajar dengan orang-orang yang menurut saya alim, tapi saya tidak pernah mendengar ucapan mereka yang merasa dirinya baik. Siapa yang tidak kenal dengan Abah Anum Suryalaya? Ini muridnya. Ketika saya masih kuliah, dihadapkan ke beliau, pas bertemu dengan Ibu Neri, ada Malik di situ. Saya dipanggil ngadu dekul. Dia bertanya, mau belajar zikir? Iya, Bah. Abah juga masih belajar. Abah juga belum pinter. Cuma Abah lebih tua, lebih dulu belajarnya. Yuk bareng-bareng aja. Hebatnya, hebatnya. Zaman sekarang udah orang ngakunya guru mursyid, petantang, petenteng. Kalau nggak kesini nggak bakalan gadungan.
Kalau guru mursyid yang sejati, begitu datang orang daftar, nak jangan ke sini, ke sana saja. Nggak kuat. Saya kenal dengan guru-guru mursyid seperti itu. Saya ketemu dengan ulama besar di Jawa Timur, namanya Mbah Dul, di daerah Pasuruan, Bangil. Saya datang dibawa oleh teman saya, Dr. Agus, menentunya Kiai Haji Khairon Syakur, pesantren Wahid Hashim. Kebetulan kami sedang bareng-bareng pendidikan kader ulama tingkat nasional. Saya dibawa, ingin tahu yang namanya ulama hebat, katanya di sini. Saya dipersilakan masuk dulu, teman saya di belakang. Kami disambut oleh seorang yang melayani. Yang melayaninya orang bajunya terbuka, perutnya kelihatan, ngasih makanan saya, ngasih minum saya. Terus teman saya masuk, dia kasih makan sate kan. Gus, Mbak Tul mana? Lah itu tadi yang ngasih kopi itu Mbak Tul. Ada yang kayak gitu hari ini? Tahu. Sulit, penampilannya keren, tapi hatinya kering. Hati-hati, jangan dikira kalau yang remeh itu nah. Mutiara nggak akan ditampilkan di mana-mana. Dia punya tempat sendiri, kau harus cari. Bijaksana Allah ketika meletakkan intan yang mahal tidak di pohon kelapa, bisa diambil oleh tupai, dia simpan di bawah, di lautan yang dalam. Hanya orang-orang yang bersedia bersusah payah tenggelam yang akan mendapatkannya. Hati-hati. Ini NU diuji, Ahlussunnah wal Jamaah diuji. Niki Mukarram tahu bagaimana kelakuan saya dulu. Saya keliling cari kiai-kiai yang hebat. Berjalan kaki kami dari Maron-Wano sampai Yogyakarta. Ini berdua. Yang kami cari cuma kuburan dan ulama yang katanya soleh. Bertemulah kami dengan beberapa ulama yang baru hari ini terfikir, oh dia soleh. Dulu waktu masih muda aku nggak memahami, biasa-biasa saja. Ya, mereka memang bersembunyi di tempat yang terang. Tapi ketika kau datang diberi minum, di minuman itu ada sesuatu yang suatu saat kau akan tahu, dialah yang menumbuhkan akarmu ke bawah dan ke atas tubuh. Nah, yang pertama, kalau kita ingin nikmat ibadah, maniskan iman. Kalau kita ingin manis iman, cintai Allah. Kalau kita ingin mencintai Allah, banyak zikir kepada harus ada yang nanemnya. Kalau zikir jangan dilempar begitu saja, ditanam aja kadang-kadang nggak bagus. Udah, nanti cari saja panjenengan, walau habwan ada salji, walaupun harus merangkak di atas es salju, cari. Sebab dari situ nanti kamu akan diperkenalkan kepada Tuhanmu. Jangan percaya dengan penampilan, janganlah. Tapi dia kan pakai gamis panjang, beli Tanah Abang juga banyak. Tapi pakaiannya kelihatannya keren, lusuh-lusuh, pasar Cinde. Sallallahu Nabi Muhammad. Yang kedua, kalau kita ingin nikmat ibadah, maniskan iman. Kalau ingin manis iman, cintai Rasulullah. Kalau ingin mencintai Rasulullah, banyak sholawat kepada Rasulullah. Dan yang ringkas-ringkas saja. Baca kisahnya, amalkan sunnahnya, hindari larangannya, ikuti perilakunya, baca sholawat padanya, sering nyebut namanya. Bukankah tadi sudah saya sampaikan?
bahwa sejak Nabi Adam dan Hawa berada di dalam surga, nama Muhammad sudah diabsen. Tak ada nama yang lain. Nama beliau yang paling banyak disebut di alam dunia ini. Tidak satu detik pun dunia ini berputar matahari yang tidak bareng dengan nama Muhammad. Yang kedua, nama Muhammad adalah menjadi pin bagi orang masuk Islam. Sudah sering saya sampaikan, umpamanya Bang Ahok masuk Islam, amin. Umpamanya Haritanu masuk Islam, amin. Saya dan teman-teman ahli munajat sudah mendoakan terus, moga-moga beliau berdua masuk Islam. Kalau Bang Haritanu, saya dengar dari seseorang yang pernah berkantor bareng di Washington, di London atau Washington, bahwa beliau sudah sempat syahadat sebetulnya, bapaknya Haritanu. Tapi karena umat Islam kurang open, suka melihat penampilan lahiriah, akhirnya ketika wafat beliau diurus oleh yang lain. Maka kita jangan sombong. Saya ingat ada seseorang di kampung yang tidak pernah sholat, meninggal dunia karena tidak ada ciri-ciri Islam. Orang enggan ngurusi. Tapi romo saya ditanya, bagaimana itu? Bawa ke masjid, kita sholati bareng-bareng, kita antar jenazahnya. Setelah itu anaknya semuanya masuk masjid. Jangan kita apa? Mama anta alih jabar. Kamu tugasnya bukan maksa orang. Fadzakir, ingatkan saja. Diingatkan saja. Innama anta mudzakir, lasta alaihim bisaitir. Tugasmu menyampaikan saja. Hamba yang dimuliakan. Nah, kita doakan mudah-mudahan Bang Ahok dan Haritanu masuk Islam. Amin. Begitu mereka masuk Islam, apa yang dibaca? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Ini kalimat kayak gini saja ini. Saya pernah dipanggil oleh seorang Kiai Sobrowi jam 9 malam, dipanggil berdua di atas di Cinere, dipasrahi ini mumpung ada orang tetangganya. Kalau nanti ribut orang-orang soal torikotnya Ki Sobrowi, ini orang yang dipasrahinya, saksinya masih hidup. Tapi saya tidak berani, ini urusan berat. Tapi kalau ribut, saya tanggung jawab. Karena beliau menyerahkan senjatanya, satu ikat batu putih. Ini buat perang, buat beresin yang sudah bikin ribut torekot. Karena sekarang zaman aneh, judulnya sufi tapi sumber fitnah. Dan dia serahkan semuanya ke saya, talkin ulang di situ, serahkan. Nggak lama meninggal. Tapi sama pesan romo saya dulu, ketika beliau wasiat juga, kalau masih sibuk kesana kemari, gak usah dulu, jalan saja. Mengkuyen wis wayahe kowe meneng jegong yo diuripi, mulang yo padha wae. Ini untuk mengobati kesalahpahaman orang, dikira yang namanya wali cuma dikir doang. Enggak. Wali itu ya ulama warasatul anbiya, nabi itu ya muter-muter juga gitu. Mosok oke di mana? Lagi wiridan. Di mana? Masih wiridan. Jangkrik iki dudu wali. Wali itu yang melayani. Ngono iku. Memang Nabi Khidir ngumpet, enggak ya mumpung-mumpung gitu loh. Wali itu kaya lurah Semar Bodronoyo, nggih. Nggih. Semar itu sebetulnya dia yang paling berhak jadi raja. Dilihat dari silsilahnya, dari nasabnya,
dari kehebatannya di keluarga itu, Semar adalah makhluk yang paling sempurna yang layak menjadi raja. Tetapi kenapa? Dia milih jadi abdi dalam yang dia angkat jadi raja saudaranya yang kualitas di bawahnya. Setia dengan tugasnya. Karena apa? Bagi Lurah Semar bukan posisi tapi fungsi. Begitu kerajaan diserang oleh raksasa, oleh pendekar yang sakti, semuanya tidak mampu, Semar ganti baju, ganti busono, tampil gagah menjadi seorang satria yang mencerminkan kesucian jiwanya. Jadi yang keluar itu wujud hatinya, gagah perkasa, sakti mandraguna, tidak mempan senjata apapun. Kenapa? Karena ikhlas. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kata Al-Quran. Semua akan dapat dikalahkan setan kecuali yang ikhlas, nggak mempan senjata apapun setan. Akhirnya peranglah satria ini. Sang penjahat ditaklukkan. Ketika sudah ditaklukkan, sang raja bertanya, siapa sampean satria? Dalam Semar Bodronoyo. Balik lagi dengan busana aslinya. Dia nyembah pada juragannya. Pada juragannya lebih rendah hatinya, lebih bawah makomnya, lebih rendah halnya. Kenapa? Karena Lurah Semar memang menaikkan pangkatnya dengan melayani orang banyak. Gak menarik. Yang menarik kan disambut orang. Bukankah saya pernah bercerita, guru saya Kiai Haji Munzir Tamam, lihat di YouTube ada. Beliau 17 tahun di Irak bareng dengan Kiai Haji Irfan Sidni PBNU, pulang ke Indonesia. Satu saat beliau sedang akan sholat di daerah Pasar Kemis kalau tidak salah itu. Dia melihat ada seorang merbot yang bercahaya dari keningnya. Yang bercahaya bukan imamnya. Sedangkan orang cium tangan imamnya. Ketika sadar, disamperin merbotnya, dia bilang, jangan ngomong ke siapapun, biarkan saya dengan kegiatan ini. Waspadalah, kita jangan gampang keren, jangan angel ini, jangan angel tuturane. Sallallahu Muhammad. Yang ketiga, jam 4 pagi ketika orang masih mendekur tertidur, Pak Adu Tungur jam bujur, sudah ada yang manggil-manggil tapi tidak jelas siapa namanya. Namun begitu orang tahu siapa maksudnya. Jam 4 pagi. Assalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin, ya Rasulullah, assalatu wassalamu alaik ya man asra bikal muhaimin laylan nilta ma nilta wal anamu niyam. Sallallahu وعلى آلك وأصحابك أجمعين. Udah gak ada sini ya? Suara apa? Mulut bentuk.
Siapa yang dimaksud dengan imamul mujahidin, pemimpin para pejuang? Siapa yang dimaksud dengan khairul khalqillah, sebaik-baik ciptaan Allah? Siapa yang dimaksud dengan kalimat akhlak? Yang dipanggil-panggil jam 4 pagi sebelum subuh, dia adalah baginda Nabi besar Muhammad. Dah, kita kebut saja amal yang dimuliakan. Selesai adzan, kemudian kita selesai pukul beduk, kita adzan. Dalam adzan ada Muhammad sebanyak 2 kali, 2 kali 5, 10. Itu belum ada orok yang lahir, bayi lahir diadzankan supaya menyingkir kuntilanak yang akan mengganggunya. Sebab bayi lahir itu ada umus sibyannya, ibu anak-anak, dalam bahasa kita kuntilanak, itu gangguin orok. Jadi jangan salahkan dukun kalau adzan pada orang yang lahir, itu memang benar. Itu belum ada orang yang kesurupan. Kalau orang kesurupan diadzankan telinganya supaya keluar jin yang merasuknya. Itu belum ada angin puting beliung diadzankan supaya ngerem anginnya. Itu belum ada orang yang pindahan rumah diadzankan kamar-kamarnya supaya menyingkir jin, kuntilanak, wewe, gandarwo, jin dan si manis jembatan. Itu belum ada orang yang mati diadzankan kuburnya supaya sadar orang yang mengantarnya. Ngono iku. Selesai azan kemudian kita baca doa, Allahumma rabb hadhihi da'watin wa sholatil ati sayyidana. Selesai kita baca doa, kemudian kita berangkat ambil air wudhu. Selesai wudhu baca doa, asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna muhammadan abduhu. Berangkat ke masjid, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir li dhunubi wa tidak baromatik, masuk ke dalam tahiyatul masjid. Selesai tahiyatul masjid tidak qomat karena ingat pesan Kanjeng Nabi, idza sami'tumul mu'adzina faqulu bismillah yaqulu summa sallu alayya fa innakum man shalla alayya maratan sallallahu alaihi biha ashran summa sallu alayhi wasilah fa innaha manzilatun bil jannah la tanbaghi illa li 'abdin min ibadillah wa arju an akuna anahu faman sa'ala liyal wasilah halat lahu syafa'ati. Jika engkau mendengar seorang muadzin kumandangkan azan, ikuti apa yang dibacanya. Setelah itu berselawatlah kepada Allah untuk aku, karena siapa yang berselawat 1 kali, Allah akan berselawat padanya 10 kali. Mintakan wasilah kepada Allah untuk aku. Wasilah ada kedudukan tinggi hari kiamat yang diberikan hanya untuk 1 orang di antara hamba-hambanya. Aku berharap akulah yang mendapatkannya. Maka siapa yang mintakan rahmat wasilah untuk aku, kelak yaumul kiamah berhak dia mendapatkan syafaatku. Hadisun sahihun rawahu Muslim. Jadi antara azan dan iqamah jangan langsung qamah saja, mesti ada yang dibaca, yaitu salawat yang ada wasilahnya. Allahumma sholli ala ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala ya Rabbi balighul wasilah. Ayo, Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya belum melihat ketua Forsa, gue hadir ya, Bang Burhan ya, forum fans of Roma dan Soneta, nggak ada ya? Kita kenal semua, insya Allah kenal. Mau kayak gini juga kenal, ya. Kenal ini. Hamba Allah. Selesai kita baca salat kemudian qomat. Di qomat ada Muhammad. Masuk dalam salat ada Muhammad. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina wa ala ali sayyidina kama shallaita ala sayyidina wa ala ali sayyidina
Barik ala sayyidina wa ala ali sayyidina kama barakta ala sayyidina wa ala ali sayyidina fil alamin innaka. 5 kali Muhammad disebut dalam tahiyat akhir. 5 kali 5 ditambah dengan 4 kali 2 tahiyat awal 8 tambah 25. Alah, 8 tambah 25 33. Itu baru satu orang yang sholat di sini ada 977. Berapa kali? Masya Allah. Selesai sholat kita masih bawa Muhammad dalam zikir dan doa. Afdalu zikri fa'alam annahu la ilaha la ilaha la ilaha la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kalimat haqqin wa yanhiya wa yanamut wa bi'anatu insyaallah ta'ala amin bi rahmatil karami innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma shalli wa sallim wa barik ala al-fatihah wa radhdallin Allahumma shalli ala sayyidina Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Masih ada Muhammad? Selesai baca doa kemudian kita akan pulang ke rumah. Ingat pesan kanjeng Nabi, majalasa kabul majlisan summa tafarraqu lam yadhkurullah wa lam yusallu ala nabihim illa kana alaihim tirah yaumil qiyamah in syaa'a 'adzabahum wa in syaa'a ghafara lahum. Tidaklah satu kaum kumpul di satu majlis kemudian mereka bubar pulang ke rumah masing-masing sebelum zikir pada Tuhan mereka dan bersolawat kepada Nabi mereka. Tidaklah mereka melakukan itu kecuali majlis mereka nanti hari kiamat akan menjadi penyesalan, kerugian dan kesedihan yang tidak dibacakan solawat sebelumnya. Jika Allah mau, Allah menghazab mereka. Jika berkenan, Allah mengampuni mereka. Makanya selesai sholat berjamaah, selesai doa berjamaah, orang-orang NU tidak bubar duluan. Mereka kemudian salam-salaman dengan kiainya, salam-salaman dengan teman-temannya sambil baca Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Ya Rabbi langsung, karena orang cuma 3 yang sholat. Di Palembang ada kayak gitu? Mariana masih seperti itu? Oh berarti benar orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Benar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berarti benar orang Mariana. Benar orang Mariana. Berarti tidak salah NU. Gak salah NU, yang salah ente. Sampai di rumah kedengaran cucunya nangis, keok keok. Salah apa? Cucunya gimana? Nah itu suara sapi jelas. Kata bapaknya, nak jangan lupa siapkan kambing 2 ekor, cukur rambut kepala anakmu, siapkan gunting yang tajam, baskom yang baru, air yang bening, kembang 7 rupa. Undang Pak Ustadz kita, undang Pak RW kita, undang Pak RT kita. Datang malam Jumat, gunting rambut kepalanya sambil digendong tuh bocah, sambil ngolesin minyak wangi. Apa yang dibaca? Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, asyraqal badru alaika, fakhtafat minhul misla husnik mara'aina qattu ya wajha sururi. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah
إكسير وغالي أنت مصباح الصدور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Salam Muhammad. Kita akan bareng baca salawat. Ibu mau? Bisa? Saya tes ya Bu ya. Ibu bisa? Rihabal huda ya manar ad-dhiya. Ayo. Rihabal huda ya manar ad-dhiya. Sami'tuka fi sa'atin min safa. Ibu. Saya minta Bapak Ibu semua kompak ya. Yang pegang mic saya sendiri. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'al syani wa daraji ya Rasul
musik bareng-bareng ya. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'ah syari wa darani ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'ah syari wa darani wal badayati ratal alamin ya uhayyal judi wal karami. Bapak yang muliakan, setiap muslim pasti punya komitmen dua yang dimulai dengan asyhadu. Yang pertama asyhadu al la ilaha illallah. Yang kedua wa asyhadu anna. Jadi kuncinya surga miftahul jannah la ilaha illallah. Miftahul jannah la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu pintu kuncinya surga. Nah, saya ada suluk munajat yang biasa dibaca sebelum membaca munajat, sekedar untuk mempersiapkan jiwa sambil menunggu saudara-saudara yang belum datang. Itu ada suluk yang saya dapat petunjuk untuk membacanya. Ya ini bukan wahyu ya, sekedar mungkin supaya enak saja. Ini bacanya. Allah 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 la ilaha illallah. Allah 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 Muhammadur Rasulullah. Allah 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 la ilaha illallah. Allah 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 Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammadin ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammadin ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Jauh hadrahnya siap 3 detik. Kalau gagal gagal manding son. Saya dulu, nanti Bapak Ibu coba bareng-bareng ya. Itu masih belum satu lagi. Ya. Nah 3 detik udah cukup ya. Kalau belum jadi. Kalau dirinya Allah Allah Allah.
sholawat. Dengan zikir hati menjadi tenang, dengan sholawat jalan menjadi terang. Manusia cuma butuh dua, tenang dan terang. Mudah-mudahan kita semua menjadi ahli-ahli zikir dan kita semua menjadi ahli-ahli sholawat. Terima kasih, dan saya minta doakan semua anak saya di sini, Nazil sama Ibu Karom dan semua. Saswandi mana sih? Saswandi tadi nggak kelihatan. Ngumpet di mana? Nah, doakan semua supaya majelis ini tetap istiqomah dan dibimbinglah sama panjenengan semua. Panjenengan semua jangan segan-segan untuk membimbing, menasehati, menegur anak-anak saya di sini karena mereka masih muda-muda. Dan penting juga dicatat bahwa Padepokan Dakwah Sunan Kalijaga itu bukan tempatnya orang-orang gagah, tapi tempatnya orang-orang yang insya Allah setia dengan NKRI dan siap merawat budaya negeri sendiri, tidak menolak orang lain, tapi kami ingin tetap merawat yang ada. Pesan saya pada anak-anak saya semua di sini, seperti saya sampaikan berulang kali, kita dipertemukan bukan karena kesamaan partai politik, bukan karena kesamaan bisnis, tapi kesamaan keinginan menciptakan kedamaian di negeri yang kita cintai ini. Maka kita tidak pernah ada urusan siapapun RT-nya, siapapun RW-nya, siapapun presidennya, kita nggak ada urusan. Orang mau partai apa silahkan, kita nggak ada urusan. Tapi pada sudah punya komitmen, jika satu saat NKRI diganggu, berangkatlah kamu dan tidak usah menunggu, kamu harus berjuang. Munajat adalah doa terbaik seluruh dunia, dan doa pertama setelah Al-Fatihah adalah Rabbi ij'al hadza baladan amina. Tuhanku, jadikan negeri ini negeri yang aman. Jadi selama kita semua baca kitab munajat, sadar atau tidak sadar, kita sudah terlibat di dalam mengamankan negeri yang kita cintai ini. Kita doakan para pemimpin rakyat, para pejabat pemerintah, dari yang paling atas sampai yang paling bawah, sayang kepada rakyatnya dan diberi kekuatan untuk memberikan kesejahteraan kepada bangsanya. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Insya Allah panjang umur, sehat badan, kita bertemu di lain kesempatan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Kiai Haji Raden Syarif Farmat RA SKMA atas tausiahnya pada malam hari ini. Baik, kami mohonkan sebelum meninggalkan tempat untuk foto bersama terlebih dahulu, silahkan dibantu dari tim bansernya juga untuk foto bersama. Kami mohonkan kepada pemimpin Pondok Pesantren Riyadul Karomah Al Islamiyah untuk bersama-sama foto bersama terlebih dahulu. Bapak Ibu, kami mohonkan agak tertib dulu. Jangan pulang terlebih dahulu nih, ada informasi dari panitia akan ada makan gitu ya, makan bersama. Silakan duduk dulu Bapak Ibu semuanya. Jamaah silakan, kami persilakan untuk membentuk lingkaran terlebih dahulu karena kita sudah menyediakan makanan, takutnya nanti tidak ada yang menghabiskan. Kami mohonkan untuk makan dulu, jangan pulang Bapak Ibu ya. Kami harapkan untuk Bapak Ibu berkenan untuk membuat kelompok terdiri dari 3 atau 4 orang. Bapak-bapak, jangan pulang dulu,
silakan duduk, kita membentuk halaqah sebanyak 4 atau 5 orang, nanti akan diberikan makanan santap malamnya. Dan ya, jika sudah melakukan sesi foto bersama, kami mohonkan untuk Kiai Haji Syarif untuk mendoakan kita juga sebelum acara ini kami tutup, dan makan malam bersama kita akan menikmati santap malamnya. Ustaz Suwandi, silakan. Langsung aja. Baik, kami persilakan untuk tim atau panitia memberikan santap malamnya. Dan Bapak Ibu jamaah yang sudah mendapatkan makan malamnya, silakan untuk menikmati makan malamnya. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini dalam kegiatan Mariana Air bermunajat dalam rangka Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sekaligus awal dan milad dari Pondok Pesantren Riyadul Karomah Al Islamiyah. Ya, saya informasikan juga kepada seluruh jamaah dan adik-adik yang berminat untuk membaca ataupun melihat buku-buku yang sudah diterbitkan langsung oleh Kiai Haji. Kami ada standnya di sebelah kiri, jadi kalau mau lihat bukunya silahkan menambah ilmunya untuk nanti akan berbagi kepada halayak banyak, bahwa malam hari ini kita mendapatkan ilmu yang nanti akan kita sebarkan sebanyak-banyaknya kepada orang-orang terdekat kita. Kita ada stand bukunya, itu kalau mau keluar, pintu keluar ada di sebelah kirinya. Jika berminat silakan langsung kontak panitia yang menjaga standnya yang berada di depan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih sebelumnya atas kehadirannya seluruh jamaah, dan saya selaku MC beserta seluruh panitia mengucapkan terima kasih banyak-banyaknya, dan mengharapkan nanti silaturahmi ini akan terus berjalan di tahun-tahun ke depan berikutnya dengan agenda-agenda berikutnya bermanfaat khususnya untuk kita semua, agar kita mendapatkan ilmu yang nantinya akan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan kita terapkan kepada hal yang banyak. Akhir kata, saya selaku MC dan dengan saya Dani mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nabi